down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Pengertian limit tak hingga. Limit tak hingga adalah pendekatan suatu fungsi pada suatu nilai yang besarnya tak terhingga, baik negatif tak terhingga maupun positif tak terhingga. Limit fungsi trigonometri adalah limit yang fungsinya berupa fungsi trigonometri. Langkah-langkah dalam menentukan limit di ketakhinggaan fungsi trigonometri sebagai berikut. A. Lakukan pemisahan Y sama dengan 1 per X. B. Substitusikan Y sama dengan 1 per X ke persamaan awal. C. Selesaikan dengan rumus dasar limit trigonometri. D. Tentukan hasil limitnya. Baik, di sini sudah disediakan dua contoh soal yang akan saya bahas mengenai limit tak hingga fungsi trigonometri. Mari kita bahas nomor 1. Nah, pada soal pertama yaitu nilai dari limit tak hingga dari X tan 1 per X adalah. Nah, untuk konsep X mendekati tak hingga ini kita harus mengubah bentuk X menuju tak hingga itu menjadi bentuk permisalan mendekati 0. Jadi di sini ada variabel X kita ubah atau misalkan menjadi Y, di mana X dan Y itu saling keterbalikan. Jadi kalau misalkan di sini ada X tangen 1 per X, jadi nanti kita gunakan permisalan di mana Y itu adalah 1 per X. Jadi 1 per X ini kita misalkan Y sama dengan 1 per X. Kalau Y sama dengan 1 per X, otomatis kan X sama dengan 1 per Y gitu ya. Nah, kita tahu bahwa si X ini kan dia mendekati tak hingga. Kalau X-nya ini diganti tak hingga, berarti Y sama dengan 1 per X-nya diganti tak hingga. Kalau ada angka berapapun dibagi tak hingga, itu kan 0. Dengan kata lain, ketika X-nya mendekati tak hingga, maka Y-nya mendekati 0 gitu ya. Jadi nanti kita gunakan permisalan si X diubah menjadi Y. Maka fungsi ini menjadi limit. Kalau X-nya mendekati tak hingga, maka Y-nya mendekati 0. Berarti diganti Y mendekati 0. X dikalikan tangen 1 per X. Nah, karena fungsi X ini berubah menjadi Y, maka yang di sini semuanya harus dirubah ke dalam Y. Saat X sama dengan 1 per X. X itu siapa? X ini adalah 1 per Y. Nah, 1 per Y berarti 1 per Y dikalikan tangen 1 per X. Nah, 1 per X ini tadi kan kita misalkan Y. Berarti Y gitu ya. Nah, ini sama aja dengan limit Y mendekati 0, 1 per Y kali tangen Y. Itu sama aja dengan tangen Y per Y. Nah, gitu ya. Nah, sifat limit X itu kan kalau ada limit X mendekati 0 dari sin X per X, itu sama aja dengan limit X mendekati 0 dari X per sin X, nilainya sama dengan 1. Nah, nilainya sama dengan 1. Ini berlaku juga untuk tangen. Jadi, kalau ada limit X menuju 0 dari tangen X per X, nilainya juga 1. Ini sifat dari limit trigonometri. Jadi kalau ada tan Y per Y, berapa nilainya? Langsung aja sama dengan 1. Kan limit Y mendekati 0, tan Y per Y kan sama aja dengan limit X mendekati 0 tan X per X, hasilnya yaitu 1. Nah, paham ya? Soal yang kedua yaitu lim Y mendekati tak hingga 1 per Y kotangen 1 per Y adalah. Nah, sama, kalau tadi X diubah menjadi Y, sekarang Y nanti harus diubah menjadi X. Kita misalkan di sini ada 1 per Y ya.
1 per Y ini kita misalkan X, jadi X sama dengan 1 per Y. Kalau 1 per Y dimisalkan X, 1X sama dengan 1 per Y, berarti ini dia akan berlaku kalau kita pindah ruas, berarti Y sama dengan 1 per X. Nah, kalau Y-nya mendekati tak hingga, Y-nya mendekati tak hingga berarti X1 per tak hingga, berarti X-nya itu mendekati 0, karena 1 dibagi tak hingga itu 0. Gitu ya, jadi dia limit Y mendekati tak hingga. Ketika Y mendekati tak hingga, X-nya akan mendekati 0 ya. Berarti diubah X mendekati 0, 1 per Y. 1 per Y tadi kita misalkan X, berarti X dikalikan kotangan 1 per Y. 1 per Y itu kan X ya, jadi sama aja dengan kotangan X. Nah, kita tahu bahwa kotangan itu sama aja dengan sepertangan ya, dia itu 1 per tangan X. Jadi ini sama aja dengan limit X mendekati 0, X dikali 1 per tangan X ya. Jadi sama aja dengan limit dari X dikalikan 1 kan X ya. Berarti X per tangan X, X per tangan X itu sama dengan 1 gitu. Contoh soal 3. Soalnya, tentukan nilai dari lim X menuju tak hingga. 7 dikurang 2X pangkat 2 tambah 4X pangkat 3 per 5X tambah 6X pangkat 2. Jadi penyelesaian dibagi dengan pangkat tertinggi. 7 dikurang 2X pangkat 2 tambah 4X pangkat 3 per 5X ditambah 6X pangkat 2. Jadi 7 per X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 per X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 3 per X pangkat 3. Jadi dibagi 5X per X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 per X pangkat 3. Jadi 7X pangkat 3 sama dengan 0. 2X pangkat 2 per X pangkat 3 juga 0. 4X pangkat 3 per X pangkat 3, X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 habis, jadi plus 4. 5X per X pangkat 3 jadi sama dengan 0, tambah 6X pangkat 2 per X pangkat 3 juga 0. Jadi jawabannya adalah 4 per 0.